Dalam video ini, kita akan membahas tentang balance scorecard dan strategi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada berbagai bisnis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,7%, banyak perusahaan yang terpaksa tutup, pekerjaan hilang, harga komoditas menurun, dan daya beli di masyarakat menurun. Di tengah pandemi dan persaingan pasar yang ketat, perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, berinovasi, membantu UMKM, dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui perbaikan internal. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia, seperti vaksinasi COVID-19, penyediaan alat kesehatan, dan upaya mencapai vaksinasi 70% penduduk Indonesia. Perusahaan di sektor farmasi memainkan peran penting dalam percepatan vaksinasi dan penanganan pandemi. Salah satu alat manajemen yang dapat digunakan untuk menerjemahkan visi dan misi perusahaan menjadi aksi konkret yaitu balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja organisasi berdasarkan 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif keuangan, fokus pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi harapan pemegang saham. Perspektif kedua yaitu perspektif pelanggan, fokus pada pandangan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Perspektif ketiga yaitu perspektif internal bisnis, fokus pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan segmen pasar melalui inovasi produk. Perspektif keempat yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan menilai kinerja perusahaan di sektor farmasi sebelum dan selama pandemi COVID-19 menggunakan metode balance scorecard dengan 4 perspektif. Terdapat 6 perusahaan farmasi, yaitu Indofarma, Kalbe Farma, Kimia Farma, Papros, Temposcan, dan Sido Muncul. Dalam perspektif keuangan, digunakan beberapa tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, seperti ROA, ROE, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba bersih, dan pertumbuhan biaya operasi. Dapat kita lihat dari tabel, rata-rata ROA meningkat dari 7,923% pada tahun 2019 menjadi 8,82% pada tahun 2020. Ini menunjukkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan, namun ROE mengalami sedikit penurunan. Dalam perspektif pelanggan, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan jumlah penghargaan yang diterima oleh perusahaan. Dapat kita lihat dari tabel, jumlah penghargaan meningkat dari 9,33 pada tahun 2019 menjadi 11,66 pada tahun 2020, menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan perusahaan. Dalam perspektif internal bisnis, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dapat kita lihat dari tabel, jumlah produk yang dihasilkan mengalami penurunan signifikan dari 58,83 pada tahun 2019 menjadi 20,16 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan perusahaan lebih fokus pada penyediaan alat kesehatan dan vaksin selama pandemi COVID-19. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dapat kita lihat dari tabel, jumlah biaya pelatihan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh adopsi pelatihan online sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, dari 4 perspektif memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan farmasi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Meskipun ada peningkatan dalam perspektif keuangan dan kepuasan pelanggan, perusahaan menghadapi penurunan dalam hal produksi produk baru dan pengeluaran untuk pelatihan karyawan.
Evaluasi ini membantu dalam memahami tren dan perubahan yang terjadi dalam kinerja perusahaan farmasi selama periode tersebut. Terima kasih telah menonton. Saya berharap pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat.